Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, sambil ganti malam aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, sambil ganti malam aku diberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 4 kesaksian ya dari ibu-ibu tadi, semuanya menyaksikan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu baik adanya. Kepada orangnya itu berkenan kepada dia. Tuhan itu suka memberikan pertolongan, sebab Anda dijadikan biji mata Tuhan. Orang Kristen suka memiliki hidup yang berkenan kepada dia. Siapa yang bisa memiliki hidup berkenan di hati Tuhan? Adalah orang-orang yang bisa menjalani hidupnya sesuai dengan pandangan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah judul, yaitu menjalani hidup sesuai dengan pandangan Tuhan. Bapak Ibu, saya sengaja ya minum air di gelas ini setengahnya, separuh. Saya yakin ketika persoalan yang sama ini, Anda melihat gelas saya dengan air yang tersisa, masing-masing di antara kita itu punya pandangan sendiri-sendiri loh. Sebagian mungkin ngomong, airnya masih separuh. Betul. Tetapi sebagian ngomong, tinggal separuh. Benar juga. Saya ingin membuktikan dengan persoalan yang sama, ternyata otak manusia itu punya kesimpulan, punya pandangan itu yang beragam, yang berbeda. Walaupun sama, walaupun pendapatnya sama-sama benar. Nah, perbedaan antara pandangan manusia satu dengan lainnya itu punya potensi untuk menimbulkan perselisihan. Bagaimana sekarang dengan Tuhan? Tuhan juga punya pandangan. Nah, alangkah indahnya jika kita punya pandangan, itu bisa klop dengan pandangan Tuhan. Ayat firman Tuhan bilang begini. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi,
demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan punya pandangan sendiri yang kita mesti cari di dalam hidup kita masing-masing. Sebetulnya Tuhan itu punya rencana apa sih terhadap aku? Itu penting. Supaya apa? Anda jadi biji mata Tuhan dan hidupmu itu berkenan di hati Dia. Lihat, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada dua hal yang sama. Dari rancangan Tuhan atas setiap umatnya, yaitu manusia sebagai umat ciptaannya. Yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, Tuhan kan ngomong, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, rupa Allah. Artinya apa? Tuhan jadikan manusia, Anda dan saya, sebagai makhluk umat ciptaan Tuhan yang paling mulia, sampai-sampai sifat keilahian Tuhan itu diwariskan untuk kita. Sifat keilahian Tuhan itu ada di dalam kita, manusia. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Para rasul, Barnabas, kemudian Saulus ngajar di Antioquia kurang lebih 1 tahun. Bapak Ibu, Kisah Rasul 11, 26, nanti dibaca di rumah. Itu bilang begini, orang-orang Antioquia, para murid yang diajar oleh para rasul tentang bagaimana hidup yang benar yang diperagakan oleh Tuhan Yesus, mereka telah berhasil hidup seperti Yesus. Kisah Rasul 11 ayat 26. Nah, kelompok yang diajar ini tadi menunjukkan gaya hidup seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi di zaman dulu orang-orang ini kan banyak yang membenci Yesus Kristus. Sampai-sampai timbul ancaman, kalau kamu memberitakan nama Yesus, kamu bisa dapat celaka. Nah, kelompok ini tadi yang hidup seperti gaya hidup Yesus Kristus Tuhan kita, diolok-olok oleh orang yang membenci, maka disitulah muncul sebutan Kristen yang pertama kali ada di Antioquia. Sehingga kita boleh koreksi loh. Anda yang bilang, aku ini Kristen loh. Aku ini sejak sekolah minggu itu aku sudah Kristen. Aku ini ngajar sebagai guru sekolah minggu sudah 30 tahun. Pertanyaannya, kalau Anda hidupnya tidak seperti Yesus Kristus Tuhan, jawabannya pret, kan gitu. Pasti bukan. Sebab Kristen bukan agama. Kristen itu gaya hidup yang seperti Yesus Kristus. Itu Kristen. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang seringkali punya pandangan dengan Tuhan itu justru berseberangan. Karena apa? Orang itu selalu punya cita-cita, punya pandangan seperti zamannya orang Israel dulu. Mereka memandang Yesus Kristus Tuhan ini sebagai raja yang nanti akan membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa asing. Padahal bukan itu. Demikian pula murid yang dekat dengan dia, katakanlah Petrus. Ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Itu juga punya pandangan seakan-akan yang terjadi di dalam hidup Tuhan Yesus, yang terjadi di dalam kehidupan pengikut Yesus, itu pasti yang baik semua. Nah, ini tadi pengikut Yesus Pak, bukan yang 4 ini tadi. Wah, buktinya delok makanan ya kudu balik. Ini tadi, ya.
Ya, Ibu Gem, Bu Yuli tadi juga apa itu pengikut Tuhan Yesus. Tapi mudah-mudahan nanti jangan asapnya berkenan ya, mudah-mudahan ya menggugah selera. Nah, Bapak Ibu, kita baca sekarang di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Ketika pertama kali Yesus Kristus Tuhan itu memberitakan penderitaannya dia, itu yang pertama kali. Dia beritakan sampai ping 4. Artinya apa? Hal ini itu penting. Ibu-ibu, Anda adalah orang yang punya hati nurani. Nek kepada anak yang dicintai, ibu-ibu suka apa? Suka cerewet. Ya, suka cerewet. Lek ngandani nasihat itu bulan baleni. Sebab ini penting. Termasuk Tuhan Yesus. Ini hal penting. Dia beritakan sampai 4 kali di dalam Injil Matius. Ayat 21 dari Matius 16 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi terus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara lihat, kata-kata Petrus ini kan kata-kata pembelaan, kata-kata dari orang yang sangat mengasihi. Coba kalau kita mungkin akan bilang juga sama Tuhan Yesus begitu, Gusti Yesus, ojo ngalup, kan begitu. Kita orang Jawa pasti ngomong ojo ngalup, tidak bakal itu terjadi. Ini bela. Nah, ternyata pandangan kita dengan pandangan Tuhan tidak klop, tidak sama. Itulah tugas kita mencari bagaimana pandangan hidup saya supaya sama dengan pandangan hidup Tuhan, sehingga saya boleh menjadi biji mata Tuhan. Nah, saudara, akibatnya apa Petrus? Malah dikatakan oleh Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis. Loh, malah di iblis. Kalau kita punya pandangan itu tidak sama, iblis loh. Hati-hati loh. Walaupun Anda Kristen, Petrus Kristen loh. Petrus juga mati loh untuk Tuhan Yesus. Tapi ketika itu, dia belum bisa menyesuaikan pandangan dia dengan pandangan Tuhannya. Sehingga Tuhan Yesus bilang, engkau ini batu sandungan buat aku. Sebab apa yang kamu pikirkan, itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Artinya apa? Yesus Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Anda tidak perlu takut dengan proses hidup yang mungkin dibawa oleh Tuhan dan diizinkan engkau menderita sengsara. Nek misale tadi ya, sing berdoa supaya ada sing gonceng, ya dah, ya. Tadi yang bersaksi, ya dah, yang tidak suka makan, lah sekarang malah ngentek-ngenteki sego, ya dah, ya. Bebek kabeh entek kabeh, ya, ya. Saudara, kalau mereka tidak diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan, kesaksian 4 saudara kita tidak pernah ada. Tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan tidak pernah terjadi. Betul? Anak yang tadi hanya neneknya ndelosor tok, dapat pertolongan. Dan anak ini disembuhkan dan dipulihkan. Nah, saudara, ibu-ibu mungkin adalah orang yang dulunya
hobi sulam. Ya, nyulam itu ya. Nyulam ya, dikasih pentangan itu tadi kan, ya. Kainnya supaya kenceng gitu di pentangan. Terus sambil ngambil benang warnanya opo dan nanti cocoknya dengan warnanya, terus kemudian lihat gambarnya, Anda mulai nyulam. Untuk apa? Menghadirkan gambar yang indah di depan ini tadi. Berbulan-bulan, ya, Anda lakukan itu. Atau mungkin bisa bertahun-tahun karena apa? Besarnya yang disulam. Saudara pernah ngelihat enggak? Apa yang Anda lakukan untuk menciptakan gambar yang indah itu dengan menyaksikan yang ada di baliknya. Yang di baliknya apa? Jelek banget. Enggak beraturan. Hancur. Betul. Itu adalah proses hidup yang Tuhan izinkan Anda mesti lewati. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau adalah Allahku yang baik walaupun kau menderita. Sebab Anda yakin ada saatnya Tuhan menghadirkan hari yang indah, yaitu kemenangan kita. Amen. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ajaran zaman sekarang ngerusak sebagian iman orang Kristen, yaitu teologi kemakmuran yang bilang kalau kamu setia, kamu akan dibebaskan dari sakit penyakit. Pret, Bu Gembala loro. Ya, betul ya? Bu Yuli loro. Anaknya putunya Bu Nunu juga loro. Tetapi apa? Orang beriman tetap yakin pertolongan Tuhan tetap akan aku terima. Sebagai bukti, dia menjadikan aku biji matanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teologi kemakmuran merusak sebagian besar iman orang Kristen. Katanya kalau sudah setia kepada Tuhan, semuanya beres. Para rasul kurang setia apa? Mereka mati untuk Tuhan dalam keadaan sangat mengenaskan. Mereka tidak pernah merasakan bahagia dunia ini. Mereka senantiasa menderita. Tetapi orang yang beriman, para rasul bilang, adalah sebuah anugerah aku boleh ikut merasakan penderitaan Kristus. Amen. Supaya aku nanti juga boleh bangkit bersama dia. Saudara, sekarang ini teologi sedang membohongi banyak umat Kristen. Mau kebangkitannya, tidak mau sengsaranya. Anda mau gambar indahnya saja, tidak mau ngelihat baliknya yang rusak. Nah, firman Tuhan bilang, kamu ini sesungguhnya kalau dilihat dari segi umur, ini kan kaum lansia, ya. Paling muda ini di sini paling enggak itu kepala 5 ini rasanya. Atau kepala 6? Kepala 5. Ya sudah 5 atau 6, yang jelas kita tuh dikurung dengan firman Tuhan. Umur manusia 70 tahun. Nek kuat 80 tahun. Berarti apa? Tambah deket. Kalau dilihat dari segi usia, harusnya Anda ini termasuk pengajar. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang yang sudah ikut Kristus sekian puluh tahun, sifatnya masih kanak-kanak. Sukanya dengan makanan susu, bukan makanan keras. Nah, makanan keras itu apa? Adalah kebenaran. Orang menyampaikan kebenaran itu diterima oleh penerima, tidak selalu nyeneng hati, ngenak kuping. Enggak. Tetapi itulah kebenaran. Harus tetap disampaikan. Nah, jika Anda adalah orang-orang yang dewasa, Anda pasti suka dengan kebenaran. Terlebih Anda yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, pasti diurapi dengan Roh Kudus. Sehingga Anda bisa berlaku
seperti apa yang ditulis di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yaitu apa? Pandangan Tuhan tadi. Jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut. Yesus yang adalah Tuhan itu di atas kayu salib. Ketika dia mau menyerahkan nyawanya, dia sempat bilang apa? Tuhan, sudah selesai, rampung, tuntas tugasnya untuk menebus dosa dunia. Tuntas. Demikian pula saudara, kalau saya hanya mengambil contohnya itu pribadi Tuhan Yesus, orang yang mendengar penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan pasti akan bilang, ya pasti karena Yesus adalah Tuhan, pasti dia bisa. Tetapi lihat, ini yang bertolak belakang dengan ajaran teologi kemakmuran, yaitu seorang legendaris di Alkitab di dalam perjanjian lama, yaitu yang namanya Musa. Mungkin buat pengikut teologi kemakmuran, Musa bisa-bisa dianggap sebagai orang yang bodoh, yang melakukan kesalahan dalam hidupnya ketika dia meninggalkan Mesir. Saudara, kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 itu kesaksian tentang iman-iman. Banyak tokoh di dalam Alkitab ngumpul di situ. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, yaitu apa? Keselamatan. Saudara, Yesus Kristus Tuhan, inti pengajarannya adalah kebenaran dan keselamatan. Tetapi zaman now, teologi kemakmuran fokusnya kepada sukses kedagingan. Terserah Anda mau pilih yang mana. Tetapi ingat, ketika saatnya tiba, setiap orang harus berhadapan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Pandangan jelas melenceng sekali. Lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Bukankah pada waktu itu Musa umur 40 tahun? Semua orang bilang hidup itu dimulai dari apa? Usia 40. Sukses ya 40, gagah 40, nikmat daging ya 40. Dia seorang pangeran. Berarti kekuasaan dia punya. Teologi kemakmuran juga bilang tentang kekuasaan. Anda akan terkenal, Anda akan menguasai dunia. Dia adalah pangeran yang bisa nikmati kekayaan Mesir. Dia kaya, dia sukses, dia bisa menjadi terkenal. Ini Musa dapat segalanya. Tetapi Musa lebih memilih penghinaan akan Kristus. Itu lebih berarti dibandingkan segala kekayaan di Mesir. Sebab arah tujuan hidupnya diarahkan kepada upah. Bukan nikmat daging yang fana, tetapi kepada upah itulah
Musa mensinkronkan pandangan hidupnya dengan pandangan hidup Tuhannya. Musa sangat berkenan di hati Tuhan. Sesama nabi yang legendaris itu Musa. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah para muridnya, ahli Taurat dan orang Farisi masih menolak Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka bilang, "Hei engkau muridnya orang ini, Yesus dari Nazaret, kami muridnya Musa." Mereka masih menganggap Musa itu lebih besar. Saudara, tetapi Musa tahu dia adalah seorang hamba Allah yang harus tunduk kepada pandangan Tuhannya. Sehingga Musa mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan di antara nabi yang manusia. Saudara lihat sebagai penutup khotbah saya, Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 8. Biasakan bawa catatan waktunya saya, karena banyak ayat. Nanti kalau cuma buka handphone sampai di rumah terus ngebel koncone, sing ndek mang bilangan piro? Lah kan gitu. Lali lagi. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, huruf besar, aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia, dengan nabi itu dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Artinya setia di dalam setiap firman perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, dengan Musa, terus terang, belak-belakan. Kalau dengan mimpi, orang kadang mesti nyari arti mimpi ini apa. Tetapi Tuhan dengan Musa tidak pernah ngasih mimpi. Karena Musa diajak bicara berhadapan muka bukan dengan teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah Bapak Ibu, inilah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, nabi yang berkenan di hati dia. Walaupun zaman sekarang banyak ajaran, banyak pendeta yang bisa melebihi Musa. Ketemu Tuhan Yesus itu setahun bisa 7-8 kali. Ya sudah, biarin aja lah. Ya sakarepe. Ya. Tapi yang jelas kita sebagai orang beriman tetap percaya bahwa tuntunan kita Yesus Kristus Tuhan, para rasulnya, dan kitab suci ini. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu, memang ya pengajaran modern ini beda kalau kita ini belajar dari Injil yang murni. Nggak ada ceritanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu hidupnya mewah, nggak ada dalam Alkitab. Nggak ada. Musa mulai lahir kintir. Nah, ya makanya kintir. Ya. Dan dia tidak pernah hidup itu mewah. Gowo bangsa Israel metu teko Mesir, uripe ketulo-tulo. Supaya bangsa Israel keluar dari Mesir mau dibawa ke tanah Kanaan, itu banyak lika-liku perjalanan hidup. Lek karepe pendito modern, saudara, munggah mudhun numpak mobil. Ngalor ngidul sing ngekei ndak apa-apa.
Dikasih amplop enggak apa-apa, tetapi yang penting itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Itulah firman Tuhan yang sudah jelas mengajarkan kepada kita. Jadi hidup itu sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kalau kita ada persoalan, ada sakit, ada kesukaran ekonomi, ya sesuai dengan firman Tuhan sudah. Tadi yang jelas itu ilustrasinya, kalau tadi yang nyulam di depan itu gambarnya bagus. Begitu dibalik, pedotan gak karuan. Iya toh? Ya itu memang tidak selalu mulus kelihatannya di depan. Kadang di belakang itu ada naik. Ya, mari ibu-ibu yang di sini ini ibu-ibu, ayo kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Usia kita tinggal 60, 70, 80. Siapa yang 70? Nah, sudah 70 Bu, berapa? 73. Hati-hati Bu, tinggal 7 tahun. Enggak, saya enggak nakuti Bu. Ya, enggak. Ya memang sesuai firman Tuhan. Jadi Bu siapa? Bu Karina, tugasnya tinggal berdoa terus kalau Tuhan. Ya. Kalau Ibu sudah berapa Bu? Wow. Ada bonus 1. Ini bonus kedua lagi, ini kedua ini sudah. Nah, tugasnya Ibu tinggal mendoakan anak-anak dan cucu. Dasar neko-neko Bu, udah usah jaluk ini, jaluk itu. Sing penting nanti dikasih anak hikmat, anak yang ngerti sama Ibu. Ya, itu tinggal tugasnya Ibu. Ibu berapa Bu? 73. Buana itu 82. Buana berapa? 80. Oh, pas. Hati-hati Bu. Hati-hati ini siang. Sebentar lagi sore. Sebentar lagi malam. Ini kita ini guru ya, berguru. Ya. Terus kalau kita ini selesai ibadah, ojo ngeludur ae. Salaman goblok-goblokan satu kepada yang lain. Guyon. Sehat ya Bu? Gitu ya. Mumpung kita dikasih sehat. Jadi kita bergurau, saudara. Ayo Bu Tin, gimana Bu Tin? Sehat? Sehat itu. Bu Parman, sehat Bu Parman? Sehat. Nah, itu amat setia saudara, jukui situ-situ itu saudara. Itu luar biasa. Nggak cari nilai manusia, cari nilai sama ya, luar biasa. Ya Bu ya, Bu sehat ya. Jadi kalau kita ini nanti selesai ya salaman satu-satu, kampung-kamplokan gitu, biar kita ini akrab. Nanti kalau kita dipanggil ketemu di mana? Surga. Kita akan berjumpa satu kepada yang lain. Iyalah, ya. Bapak Ibu, jadi hidup tidak perlu khawatir. Iya toh? Siapa yang masih khawatir? Wes salah percaya kalau Tuhan. Tuhan yang jamin. Percaya penuh firman Tuhan tadi lo, percaya penuh. Kalau Musa dijamin Tuhan, seliane gak iso ketemu melihat punggung. Musa bisa berhadapan kalau Tuhan. Wah, itu luar biasa Musa ini. Luar biasa. Ya. Coba lihat Paulus meninggalnya bagaimana, Petrus meninggalnya. Uripe gak tahu enak. Itu hamba Tuhan yang benar, saudara. Ya. Makanya kepengen enak aja jadi hamba Tuhan. Nyambut gaya sing sergap, tapi nggak ngerti apa nanti. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang tidak diberkati? Siapa yang diberkati? Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Tuhan Yesus yang hebat, ya.